wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arba Eksperimen. Nah, kali ini kita mau bahas tentang modif mesinnya Verza. Nah, ini bisa diterapkan juga buat Mega Pro Mono atau CRF. Nah, karena mesin ini mau Mega Pro Mono Verza CRF itu kan satu jenis ya. Artinya satu jenis itu tidak berarti sama persis, tapi desainnya sama kayak gitu. Jadi bisa diterapkan. Nah, kalau teman-teman masih belum tahu detailnya apa perbedaannya mesinnya Mega Pro Mono, CRF dan Verza, nah itu ada di video sebelumnya. Nah, kali ini kita fokus bore up-nya aja. Nah, jadi untuk membuat mesinnya Verza atau CRF atau Mega Pro Mono menjadi 200 cc, nah itu kita bisa main bore up. Nah, apa itu bore up? Nah, jadi bore up membesarkan piston. Enaknya ngomong kayak gitu. Nah, jadi piston yang awalnya itu 57. Nah, kalau kita pengen 200 cc, nah itu kita bisa besarkan menjadi ukuran 66. Nah, itu ketemu cc-nya sekitar 197 sekian. Nah, itu sudah bisa dibilang 200 cc. Nah, tapi bore up itu tidak hanya membesarkan piston, jadi perlu dirancang ulang ibaratnya. Nah, karena kalau cuma pistonnya aja yang dibesarkan, nah itu tenaga pasti juga nggak akan enak. Nah, karena nggak imbang. Nah, jadi ibaratnya cc 200 atau piston besar, ruang bakar besar, nah itu kalau saya bilang ini mungkin ibaratnya itu kayak apa ya, kayak tampungan ibaratnya enaknya ngomong kayak tampungan air lah, tampungan air. Nah, tampungan air yang besar, nah itu kalau untuk mengisi tampungan airnya, kerannya tidak diperbesar juga, nah itu kan juga tidak akan maksimal untuk mengisi si tampungan air ini. Nah, ibaratnya kayak gitu aja. Nah, jadi selain pistonnya dibesarkan, nah itu perlu kita tata ulang portingnya. Nah, jadi ibaratnya ini kayak pipa masuk yang mengisi tampungan air ini. Ini ibaratkan aja ini tampungan air ya. Nah, jadi biar tampungan air ini cepat terisi penuh, nah itu pipa masuknya itu juga kita perbesar. Nah, jadi area portingnya, nah ini juga kita besarkan. Nah, tapi di modifikasi kali ini itu untuk ukuran klep, nah itu tetap kita pertahankan standar. Nah, jadi ukuran klepnya CRF atau Verza atau Mega Pro Mono, nah itu standarnya itu udah lumayan, ukurannya udah cukup besar, yaitu ukurannya 30-26. Nah, jadi salah satu alasan mengapa saya buat 200 cc atau piston 66, nah itu karena saya masih pengen mempertahankan ukuran klep standar. Nah, kalau di atas 66, nah itu dengan klep standar menurut saya ini udah kurang imbang ibaratnya. Nah, karena kalau ukuran 30-26 ini masih mirip-mirip sama Tiger. Tiger itu 3127 atau 31,527. Jadi selisihnya antara klep Verza atau klepnya CRF, nah itu nggak begitu jauh ukurannya sama Tiger. Nah, jadi masih mampu lah saya rasa untuk piston 66 gitu. Nah, kalau pengen lebih gede lagi, nah sebenarnya untuk mesinnya Verza atau mesinnya CRF 150 itu saya bilang istimewa ya, karena ukuran crankcase-nya ini, nah itu bisa sampai piston 70 masih masuk. Jadi tanpa modifikasi crankcase, nah itu piston 70 masuk. Nah, kalau piston 70 itu bisa ketemu sekitar 225 cc-an mungkin ya. Nah, ini istimewanya mesin CRF 150, mesin Verza, mesin Mega Pro Mono. Jadi tanpa rubah crankcase, piston yang besar pun masuk. Nah, apalagi kalau crankcase-nya diperbesar. Nah, itu piston 78 aja masuk, piston 80 bisa masuk. Nah, itu istimewanya mesin Verza atau mesinnya CRF atau mesinnya Mega Pro Mono ya. Nah, makanya sekarang mulai dilirik buat herek seperti punya Wijaya Racing itu. Nah, oke, langsung aja kita pasang pistonnya.
Nah, pemilihan kompresi ini juga ada hubungannya juga dengan suhu mesin ya. Nah, jadi kalau kompresi tinggi itu mesinnya relatif lebih cepat panas daripada mesin yang kompresinya rendah. Nah, makanya kalau mesin-mesin pabrikan misal kayak Tiger standar, nah itu kan suhu mesinnya kan nggak begitu panas kalau dibanding mesin bore up. Nah, kenapa? Karena mesin bore up itu rata-rata kompresinya dibuat lebih besar. Nah, jadi sebenarnya ya kalau bore up pengen awetnya kayak mesin pabrikan, nah itu kompresinya jangan tinggi-tinggi. Apalagi mesin non radiator. Nah, mesin non radiator itu dia lebih sensitif sama suhu karena pendinginannya cuma udara. Nah, beda kalau mesin yang radiator, dia lebih tahan dikasih kompresi tinggi, jadi tahan panas gitu. Nah, tapi kalau untuk bore up saya lebih suka mesin non radiator. Ada lebih mudah karena mesin non radiator dia nggak pakai jalur air. Nah, jadi kalau mesin non radiator bagian sini kan nggak ada jalur airnya. Nah, kalau mesin radiator bagian sini kan ada jalur air. Nah, jalur air itu kalau di bore up, nah itu pistonnya semakin gede akan semakin mepet sama jalur airnya. Nah, jadi itu rawan bocor kalau di mesin radiator yang bore up-nya besar ya. Nah, ini kelebihan dari kekurangan juga sih. Jadi kelebihannya mesin non radiator di bore up bisa gede. Kalau mesin radiator di bore up nggak bisa segede mesin yang non radiator. Nah, akan tetapi dari daya tahan mesin non radiator, nah itu kalau digeber-geber, nah itu mungkin kalah kalah daya tahan sama mesin yang pakai radiator. Ini blok pistonnya juga kita custom, jadi blok standar kita boring ulang atau kita ganti bagian ininya pakai yang lebih besar. Nah, sebenarnya ini juga bisa teman-teman beli jadi juga bisa. Maksudnya beli jadi yang pabrikan yang udah blok besar. Nah, ini piston udah kita pasang sama bloknya. Nah, ini kita ukur dulu berapa mendem pistonnya atau seberapa dalam pistonnya saat posisi top. Nah, kita cek-cek dulu ya. Jadi sebenarnya kalau mesin bore up yang racikan sendiri kayak seperti ini kan racikan sendiri ya. Nah, itu sama sekali nggak PNP. Jadi harus kita ukur kayak kompresinya harus sesuai, terus coakan klepnya juga harus sesuai, gap ring pistonnya juga harus sesuai ukurannya. Nah, jadi banyak sekali beda kalau misal kita beli paket bore up yang PNP. Nah, itu kebanyakan sudah disetting semudah mungkin biar pemasangannya nggak sulit atau settingnya. Nah, makanya kalau bore up-an yang racikan sendiri seperti ini, nah itu beda tangan bisa beda hasil. Jadi ibaratnya nasi goreng beli di tempat A sama tempat B, nah itu rasanya beda, padahal sama-sama speknya nasi goreng. Nah, juga sama kayak mesin ini bore up 200 cc di tangan saya sama tangan lain, nah mungkin rasanya berbeda meskipun speknya sama-sama 200 cc kayak gitu. Jadi kalau mesin racikan sendiri memang beda tangan beda hasil, itu pasti. Nah, bahkan tangan yang garap sama pun hasilnya itu belum tentu sama. Nah, karena ya memang kan manualan ya, jadi manual tech kalau orang-orang bilang ya. Jadi kalau manualan kan pasti ukurannya setiap kita buat satu sama yang lain kan kalau disuruh sama persis kan nggak bisa. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kelebihannya bore up Verza CRF, nah itu relatif lebih ekonomis untuk biayanya dibanding kita bore up kayak bore up Vario. Nah, itu biayanya malah lebih besar.
Nah itu enaknya main kayak Mega Pro Mono Verza, paket bore up-nya lebih murah malahan. Karena headnya udah klep gede juga termasuknya, jadi meskipun apa ya, headnya enggak, klepnya enggak kita rubah, itu masih support. Nah oke, langsung lanjut ke head. Nah ini packingnya saya pakai tembaga, ini tebelnya 0,5 ya. Alhamdulillah untuk head sudah terpasang. Nah, kita tinggal pasang baut-bautnya. Nah enaknya mesinnya Verza CRF ini, nah dia itu murnya ini kan panjang, jadi murnya kan panjangnya segini. Nah jadi ketika kita bongkar head, nah itu nggak perlu kita turun mesin, nggak perlu kita turunkan semua mesinnya. Nah kalau kayak GL, Tiger kan itu kita perlu, kalau kita turun head kita perlu turun mesin semua. Nah jadi mesin baru itu lebih disempurnakan sih kalau menurut saya. Oke, kita lanjut prosesnya. Nah, jadi ini noken asnya ini pakai racing dengan durasi sekitar 250 derajat atau sekitar open close-nya itu sekitar 26 ke 50-an. Nah, dengan lift sekitar 8,5. Nah sebenarnya noken as ini itu dia noken as buat klep lebar, jadi kalau dipakai di klep standar itu mentok kalau tidak dimodifikasi klepnya. Makanya klepnya kemarin kita bubut-bubut, kita atur ulang biar bisa terpasang dengan noken as yang liftnya lebih tinggi daripada noken as untuk klep standar. Jadi istilahnya klep standar ngeyel. Jadi klep standar maksa jadi rasa klep besar. Itu akal-akalan mekanik aja sih. Jadi akal-akalan tiap mekanik itu pasti punya akalan sendiri-sendiri lah. Salah satu rahasia trik hemat itu. Jadi modif dengan biaya yang seminimal ibaratnya kita maksimalkan spek yang ada lah gitu. Ini pun nggak tahu nanti kita dial apa enggak ya, kayaknya kalau topnya lurus nggak usah kita dial juga nggak apa-apa. Tinggal finishing, setting klep, pasang throttle, knalpot, injektor, total body. Nah untuk total body standarnya 26, ini kita ganti pakai ukuran yang jauh lebih besar, yaitu pakai 36. Nah sebenarnya ini pakai ukuran 32, 34 ya sudah cukup sih. Cuma karena kebetulan ini ada throttle 36, nah jadi langsung saya pakai aja yang ini. Nah jadi sebenarnya kalau 36 itu cocoknya dipakai untuk yang klep besar sih. Cuma karena ini klep standar tapi kita porting yang besar, mirip klep besar, nah itu jadi masih bisa lah pakai 36. Cuma nanti mungkin knalpotnya minta yang lebih los, sama RPM mesinnya minta setting tinggi, bebannya harus enteng gitu.
Jadi ini intake-nya ini model CRF, jadi nggak PNP kalau ke Verza ya, jadi harus dimodif ulang headnya di sini. Nah itu portingnya sampai jebol teman-teman, jadi saya lem. Nah ini TPS nya kan modelnya kayak model CBR. Nah jadi saya pakaiin converter TPS ke Verza kayak gini. Jadi converter TPS kayak gini tuh bisa juga dipakai ke Vario, ke Verza dari TB CBR kalau kayak gitu. Oke, langsung aja kita lanjut lagi pasangnya.